Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina Putri dengan NPM 2408260149. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai blok CMH. Nah, yang dimana di sini saya mengambil topik yaitu siklus sel. Nah, langkah pertama itu kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Nah, siklus sel adalah rangkaian proses yang dilalui sel mulai dari tumbuh, menggandakan materi genetiknya yaitu DNA. Nah, sampai akhirnya membelah menjadi dua sel anak, yang identik. Nah, fungsi utama siklus sel terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu untuk pertumbuhan tumbuh dari bayi sampai dewasa. Nah, yang kedua untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, contohnya pada saat kulit kita itu luka sehingga menjadi sembuh. Nah, yang ketiga itu untuk proses reproduksi. Nah, agar pembelahan ini tidak kacau, nah prosesnya itu diatur ketat oleh protein, khususnya juga checkpoint. Nah, selanjutnya kita masuk tujuan. Nah, kenapa sel harus mempunyai siklus? Nah, tujuan yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Tumbuh kita bisa besar karena sel terus membelah. Nah, yang kedua untuk perbaikan dan regenerasi jaringan. Nah, contohnya sel darah merah yang umurnya itu pendek harusnya terus diganti. Nah, yang ketiga untuk reproduksi sel. Nah, baik itu mitosis untuk pertumbuhan maupun meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Nah, yang keempat adalah untuk menjaga hemostasis atau keseimbangan jumlah sel. Nah, jadi jumlah sel yang mati harus sama dengan jumlah sel baru yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada fase siklus sel. Nah, siklus sel dibagi menjadi dua tahap besar yaitu interfase dan fase mitosis. Nah, interfase ini adalah masa terlama dan dibagi menjadi tiga lagi, yang dimana fase G1 atau gap 1. Nah, di fase ini sel tubuh besar, organel seperti mitokondria dan ribosom juga bertambah. Sel juga aktif membuat protein. Nah, ini ibaratkan pada masa persiapan modal. Nah, yang kedua ada fase S atau sintesis. Nah, di fase ini inti dari siklus sel terjadi, yaitu replikasi DNA setiap kromosom diduplikasi sehingga nanti setiap sel anak dapat salinan DNA yang lengkap. Nah, yang ketiga ada fase G2 atau gap 2. Nah, pada fase ini persiapan akhir sebelum terbelah. Nah, sel mengecek ulang apakah DNA sudah digandakan atau tidak dengan benar dan tidak ada kerusakan. Nah, sel juga membuat protein yang dibutuhkan untuk pembelahan. Nah, setelah interfase selesai, masuklah pada fase M atau fase mitosis. Nah, pada fase ini dibagi menjadi dua proses lagi. Nah, yang pertama itu pembelahan inti yang disebut dengan karyokionesis. Nah, yang dimana isinya ada empat tahap, yang mana yang pertama itu ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, yang kedua ada pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, yang dimana hasil akhirnya adalah dua sel anak yang identik. Nah, yang keempat yaitu regulasi. Nah, biar kita tidak terjadi kesalahan, siklus sel diawasi oleh sistem checkpoint. Ada 3 titik penting. Nah, yang pertama itu di akhir G1, di akhir G2, dan di metafase. Nah, yang mengatur adalah protein yang bekerja berpasangan yaitu siklin dan CDK atau silin dependent kinase. Selain itu ada juga protein menghambat tumor seperti P53. Nah, yang dimana fungsinya itu seperti tombol rem. Nah, tujuan regulasi ini adalah untuk memastikan DNA tidak rusak sebelum digandakan dan memastikan pembelahannya itu hanya terjadi jika semuanya itu sudah siap. Nah, yang kelima yaitu gangguan. Nah, yang dimana jika regulasi ini gagal, maka bahaya kerusakan DNA yang tidak diperbaiki bisa menyebabkan mutasi. Nah, jika checkpoint tidak berfungsi, sel akan terus membelah tanpa kendali. Nah, inilah yang menjadi dasar terjadinya kanker. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan gangguan regenerasi jaringan.
sehingga luka lama yang dimana sehingga lukanya itu lama sembuh. Dalam jangka panjang sel yang terus rusak akan mengalami penuaan dini dan fungsi organ tubuh akan menurun. Nah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.